Jadi ini banyak banget teman-teman yang pada nanyain, Mas, gimana sih pengalaman Mas Hartono ikut skill test ke Korea? Kira-kira seperti apa? Daripada teman-teman penasaran, langsung simak video ini sampai habis ya. Yuk, cus! Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hartono di sini. Buat yang baru gabung, salam kenal. Buat yang udah stay di channel ini, terima kasih banyak udah stay di sini. Semoga sehat selalu, sukses menyertai teman-teman semuanya, dan tetap semangat. Oke, gak panjang lebar, ini aku mau ceritain pengalaman skill test ya. Sebenarnya di video sebelumnya itu aku udah sempet bikin video mengenai tahun 2023 akankah diadakan tes skill, dan waktu itu udah tak bahas pendapatku bahwa bakal diadakan skill test, dan ternyata bener skill test bakal diadakan. Terus pengalamanku ikut skill test itu seperti apa sih gambarannya? Langsung saja, ini nggak panjang lebar, aku cerita ya sambil nyantai di sini videonya, nggak apa-apa karena memang aku alhamdulillah ini udah mulai libur akhir tahun guys. Terus ini ada waktu juga, makanya tak bikinin video khusus untuk teman-teman untuk disimak sampai selesai, yang insya Allah video ini akan sangat bermanfaat. Jadi aku ikut skill test itu setelah lulus tahap pertama baru ikut skill test, dan untuk nilai kelulusan waktu itu 165 yo di tahun 2017. Dari 32.000 peserta itu 7.000 peserta yang lulus skill tes tahap pertama dan juga skill test. Di LPK aku sendiri waktu itu muridnya ada sekitar 700 kalau nggak salah, yang lulus tahap kedua itu sekitar 500-an, jadi 200 orang gagal. Itu termasuk masih bagus sih, kelulusan yang lumayan banyak tak katakan. Ya wes, langsung saja. Skill test dilakukan setelah lulus ujian tahap pertama ya, atau tes CPT sekarang ya. Jadi ini kemungkinan juga setelah lulus itu baru nanti bisa ikut skill test. Apakah 110 nilainya itu lulus mas? Di KKM dari dulu juga KKM itu kelihatannya dikit banget. Waktu itu aku inget sekitar 130 udah dikatakan lulus, tetapi tetap aja di peringkat 1 sampai peringkat 10.000. Jadi buat teman-teman untuk fokus ujian tes CPT dulu, fokus untuk belajar dulu. Mungkin kalau penasaran tentang skill test, ini akan menjawab penasaranmu. Setelah aku lulus melakukan ujian tes di Solo waktu itu, terus aku latihan di LPK. Itu tes skillnya meliputi apa aja tuh mas. Jadi tes skill itu ada meliputi tentang kekuatan fisik. Di sini itu kita dites genggaman tangan, nanti jadi ada alatnya. Ini ngukur genggaman tangan ini gini. Untuk melatih genggaman tangan kita, tentunya ini kita bisa dengan latihan otot, mungkin dengan angkat beban seadanya lah. Mungkin kalau misal di rumah ada kayak ini bisa diangkat-angkat gini, ini nambah latihan beban. Ini juga bisa seperti ini. Terus pokoknya latihan seperti itu. Aku pun waktu itu juga sempat latihan angkat beban di rumah, dan aku diajak ke tempat fitness deh, aku ingat diajak ke tempat fitness. Bakar aku sempat fitness sebentar tok, tapi sebelum skill test itu berapa bulan ya, setelah lulus ujian terus skill test, kalau nggak salah itu selang 2 bulan setelah ujian, 2 bulan atau 1 bulan, pokoknya segitulah. Udah agak lupa guys aku guys. Yo terus akhirnya habis ada tes fisik genggaman itu, terus ada juga untuk mengetes kekuatan punggung. Jadi kekuatan punggung ini nanti ada alatnya, kita suruh narik gini, seret gitu. Nanti muncul di situ angkanya. Pastinya dengan sikap tegak juga, nggak boleh ndungkrung terus sampai gini. Itu muncul angkanya. Terus setelah itu ada juga tes cek tinggi badan sama berat badan. Selain itu di satu ruangan itu ada juga tes buta warna guys, sama tes mata kalau nggak salah. Ya wes, setelah itu kita akan pindah ke ruangan lainnya. Tadi kan yang fisik itu di ruangan satu ruangan gitu. Jadi nanti diacak orang-orang itu dapat, misal dapat tes fisik dulu, ada yang dapat wawancara dulu, terus ada yang dapat cek keterampilan umum dulu. Jadi setelah aku ikut fisik itu aku antri
untuk ikut wawancara. Di wawancara ini banyak banget teman-teman itu yang antri juga, dan di dalam udah ada teman-temanku yang mulai ditanya-tanya, tapi untuk ditanyanya itu nggak denger sampai luar. Pas perkenalan diri atau jagi soge ini, teman-teman itu banyak yang sampai teriak-teriak kedengeran sampai luar, karena mungkin untuk mengatasi grogi atau gimana aku nggak tahu. Dan aku tetap nyantai untuk menunggu sambil banyak-banyak doa. Tentunya aku tidak lupa untuk masih punya wudhu ya, karena udah menjadi kebiasaan dari dulu saat-saat tes. Meskipun aku masalah agama itu nggak ngerti dan aku bukan orang yang paham agama yang pernah ngaji taat enggak, tetapi aku saat ujian itu inget kata guru SD ku itu loh dulu, Pak Adil Rongi. Yuk pokoknya wudhu terus berdoa, tarik nafas dalam-dalam seperti itu. Terus aku tibalah saatnya aku masuk, aku bismillah tidak lupa. Oh ya, untuk dari rumah juga aku berangkat juga berdoa. Pakai doa apa dulu ya sebelum itu, kayak gini doa nih, Bismillahirrahmanirrahim, ala Allah la haula wala quwata illa billah. Aku baca itu sebelum berangkat, itu baca itu 3 kali. Terus pas mau masuk itu aku ya juga berdoa, baca bismillah, tarik nafas. Masih sama doaku, doa belajar itu, Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Yo wes untuk yo, karena apa yo, tanpa doa itu kayak ember ngono lho, nggak yakin misal udah doa itu bisa tenang. Akhirnya aku masuk giliranku, terus aku jagi soge itu udah latihan juga di LPK selama berapa bulan, 1 bulan atau 2 bulan itu. Dan aku juga sempet minta untuk diajari jagi soge sama cewek Korea yang waktu itu tak kenal lewat Facebook, yang suaranya nanti tak tampilin, misal bisa buat teman-teman referensi mungkin ini. 안녕하십니까. 만나서 반갑습니다. 제 이름은 하루토노라고 합니다. 저는 인도네시아 중자바에서 왔습니다. 저의 생일은 1992년 3월 22일입니다. 저는 미혼이고 저의 가족은 아버지와 형 2명, 그리고 저로 모두 4명입니다. 저는 한국에 가서 땅도 사고 자동차도 사고 싶기에 한국에서 일을 하고 싶습니다. 한국에 가고 싶어서 한국어 능력 시험도 치러 좋은 성적을 거두었습니다. 한국에 가서 일을 하게 된다면 정말 열심히 하겠습니다. 들어주셔서 감사합니다. Ya wes, setelah wawancara aku langsung disuruh duduk. Di situ aku membawa sertifikat sama membawa ujian membawa ijazah atau apa, pokoknya ada berkas-berkas yang suruh membawa itu. Ditanyain tak kasih sertifikatku, itu ada 2 sertifikat. Aku jadi punya sertifikat dari PKL STM, terus ada pengalaman kerja kalau nggak salah 3 berarti. Terus yang satu itu aku sertifikat dari Yamaha Training Center, ini ada ini, karena aku dulu kan mekanik di Yamaha tuh. Tak kasih, terus habis itu aku ditanyain pakai bahasa Korea guys. Bahasa Korea itu ditanyain, pertanyaannya sebenarnya standar sih, cuma ditanyain manyake ke agalsu isemyon ngono to. Terus musun kunjang ilagu si Boyo, ditanyain gitu, ini kerja di pabrik apa. Aku waktu itu tak bales amutena to deo oton iltona Gosiboyo kenyang hanggu ke Gosiboyo, aku ngomong. Pokoknya tak jawab, aku hanya ingin pergi ke Korea, kerjaan apa aja aku mau, yang penting ingin ke Korea. Terus habis itu ditanyain lagi gini kalau nggak salah, gong jangan apa yo, buli namyon otoke ya Deo, tanyain gitu. Kalau misal seandainya ada kebakaran, itu kamu melakukan apa, ditanyain gitu. Ya wes, terus aku tak jawab tuh, suwagi gajiku geriku bul ke ya Deo, aku ngono. Jadi apinya tak matiin pakai mesin alat pemadam, itu tabung pemadam. Terus habis itu ditanyain beberapa alat-alat, gambar alat guys. Gambar alatnya itu
kan udah ada filenya, jadi dari HRD itu udah dikasih tahu gambar alat-alat, terus interviewnya gimana. Ya wes, semua bisa tak jawab. Ada satu pertanyaan yang nggak bisa tak jawab itu karena emang kayak saking cuapete dia ngomong, aku cuma tak jawab gini. Miyane wo jal mori gesumneda hanbon tasi yaki juseo aku ngono kan. Tetapi dia nggak mau ngulangi lagi, terus disuruh keluar sambil senyum. Waktu itu aku seneng kok bisa senyum ini loh, dia bisa senyum nih. Nggak tahu, aku feelingku sih waktu itu dia nggak beneran ngomong yang ada artinya, itu nggak cuma ngomong kayak apa yang nggak pertanyaan yang penting itu bukan, makanya dia nggak nanya. Terus habis itu aku dikasih nilai, itu aku ngelihat nilaiku banyak, ini nilaiku banyak banget, aku ngono. Alhamdulillah. Terus aku keluar. Setelah keluar itu ada yang namanya tes keterampilan umum, guys. Tes keterampilan umum ini ada jenisnya. Nanti teman-teman bisa milih yo. Ada perakitan, terus ada juga pengukuran. Selain pengukuran ini ada juga apa yo? Penyambungan. Waktu itu aku milih perakitan. Jadi yang untuk pengukuran nanti biasanya pakai alat untuk mengukur itu, guys. Nanti dikasih tahu, dilatih di LPK. Terus ada file juga sih dari HRD. Untuk penyambungan juga ada sendiri nanti. Untuk perakitan itu latihan masang ring. Jadi ring ini dikasih waktu, dihitungi jujur-jujur orang banyak. Terus selain ring itu masang baut pakai kunci, itu dihitungi waktu. Aku alhamdulillah berjalan lancar dan aku selesai di antara barisan itu yang paling cepat. Bahkan ada satu orang itu yang bautnya lepas, ringnya lepas, bautnya lepas, ringnya lepas, sampai dia ngeloncati meja. Tapi temanku itu lulus loh, meskipun dia ringnya jatuh ngeloncatin meja. Terus untuk yang selanjutnya ada masang pin, guys. Ngerti pin kan, seperti ini. Terus untuk yang fishing itu tes keterampilannya fishing ada sendiri. Nanti biasanya kalau fishing itu dari teman-teman itu ada kayak narik gerobak, terus tali-talian. Ya wes seperti itu. Untuk keterampilannya bedanya di keterampilan toh untuk yang fishing. Terus setelah selesai semua, aku terus keluar yo dengan lega dan masih tetap harap-harap cemas. Aku juga alhamdulillah udah selesai, berjalan dengan lancar. Terus aku nunggu teman-teman selesai, habis itu naik bis, nunggu bis jemputan, dijemput dari LPK. Setelah dijemput ya wis pulang, guys. Setelah itu tinggal nunggu pengumuman, dan setelah pengumuman alhamdulillah nilai skill testku itu kalau nggak salah itu 95 plus 3 atau plus 2 gitu, jadi 98. Nanti tak tampilin di sini, coba tak cek nenggo akun EPS masih bisa tak buka enggak. Jadi total di tahap pertama, ujian tes pertama itu tes apa namanya, reading sama listening itu dapat nilai 95 kan salah satu. Terus yang kedua ini dapat 98. Jadi total itu 193 kalau nggak salah. Alhamdulillah banget. Mungkin cukup sekian pengalaman mengenai skill test. Jadi intinya untuk teman-teman yang skill test yang mungkin nggak lewat LPK, gimana caranya belajar, mungkin bisa ikut nyari LPK yang mau yang boleh untuk ikut latihan skill test. Karena untuk skill testnya ini tahun 2023 juga belum ada kejelasan apakah nanti sama kayak dulu atau cuma apa ya, cek fisik atau gimana, aku juga kurang paham. Makanya yang paling penting fokus lulus dulu di tahap pertama. Setelah itu nanti bisa belajar itu. Dan jangan lupa untuk jaga kesehatan teman-teman semuanya, olahraga yang rutin, jaga pola makan, terus istirahat yang cukup, dan jangan lupa yang paling terpenting ini doa, karena doa itu bisa merubah segalanya. Karena segala sesuatu yang terjadi pada kita itu yo tidak dipungkiri yo atas izinnya. Yowes, sekian. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika bermanfaat boleh di-share sebanyak-banyaknya ke media sosial teman-teman semuanya. Makasih sudah menonton sampai selesai.
Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe agar channel ini terus berkembang dan saya semakin semangat untuk membuat kontennya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Subosito. Buat yang proses ke Korea, tak doain lancar semua prosesnya, cepet terbang sampai ke Korea, dapat pabrik yang bagus, ketemu orang-orang yang baik.